Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat semua, di pagi hari ini kami sedang berjalan di area pelataran Masjidil Haram, arah Safa Marwah. Di belakang saya Tower Jam-Jam atau Abraz Tower, dan di belakang ini adalah Jabal atau Bukit Abi Gubes yang dibangun di atasnya istana kerajaan dan ditempati oleh para imam yang mengimami di Masjidil Haram. Semua, seberapa pentingkah kita mempelajari sejarah-sejarah atau peristiwa-peristiwa yang berlaku pada masa lalu? Dengan kita mempelajari sejarah, maka diharapkan bisa meningkatkan kualitas keimanan kita. Diharapkan kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Bukankah Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebagaimana di dalam hadis riwayat Muslim, la yulda'u mu'minun min juhrin wahidin marrotain. Seorang mukmin yang sejati itu tidak akan jatuh ke lubang yang sama, tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Ini artinya seorang muslim dengan mempelajari peristiwa-peristiwa atau sejarah-sejarah yang berlaku, mereka akan lebih berhati-hati dalam berbicara, mereka akan lebih berhati-hati dalam bertindak, sehingga mereka mampu mengintrospeksi diri dan mengevaluasi diri kepada hal-hal yang lebih baik lagi. Bukankah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Isi daripada Al-Quran tersebut 1/3-nya adalah menceritakan kisah-kisah pada masa lalu, kisah-kisah pada masa Nabiullah Nuh, pada masa Nabiullah Ibrahim, pada masa Nabiullah Musa alaihissalam, dan pada kisah-kisah nabi-nabi yang lainnya. Ini menunjukkan kepada kita sangat pentingnya kita mempelajari sirah-sirah atau sejarah-sejarah yang berlaku pada masa lalu. Dengan kisah-kisah tersebut mampu membentuk Rasulullah SAW dan para sahabat menjadi orang yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuntum khairul ummah, generasi yang terbaik yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka alam. Dan ada beberapa sejarah atau peristiwa yang berkaitan dengan Jabal Abi Gubes atau Bukit Abi Gubes ini yang ada di belakang saya. Di antaranya adalah Jabal Abi Gubes ini letaknya tidak jauh dengan Masjidil Haram, dekat dengan Bukit Sofa sebelah sana, dan di atasnya atau di sampingnya ada Tower Jam-Jam. Ketinggian daripada Jabal Abi Gubes ini kurang lebih 375 meter ansathil bahri dari permukaan. Lantas kenapa dinamakan dengan Jabal Abi Gubes? Dikarenakan menurut ahli sejarah, li'anna rajulan yuqalu lahu Abu Gubes awwalu man qama bil binai alaihi. Dikarenakan ada seorang yang pertama membangun di atas Bukit Abi Gubes ini, namanya Abu Gubes. Dari nama tersebutlah disebut bukit ini dengan Abu Gubes. Sejarah lain mengatakan dinamakan dengan Abu Gubes dikarenakan li'anna hajar al-aswad iqtabasa minhu, dikarenakan sebagian daripada hajar aswad itu diambil dari Bukit Abi Gubes. Bahkan menurut sebagian sejarah, batu yang dibangun untuk mendirikan Ka'bah pun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam diambil dari Jabal Abu Gubes ini. Wallahu a'lam. Ada beberapa sejarah yang berkaitan dengan Jabal Abi Gubes. Yang pertama, bahwa Jabal Abi Gubes ini adalah bukit yang paling pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka alam ini. Sebagaimana Imam Ibnu Abbas mengatakan, Rasulullah Rasulullah pernah berkata, wa anna jabala wada'ahu Allahu ala wajhil ardi Abu Gubes, bahwasanya jabal atau bukit yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan di muka alam ini adalah Abu Gubes. Tsumma maddat minhul jibal, dari situlah terpencar beberapa bukit atau beberapa gunung ke seluruh pelosok muka alam ini. Yang kedua, kata Syekh Al-Albani, bukit ini digelari dengan Bukit Al-Amin. Kenapa digelari dengan Bukit Al-Amin? Bisababi ihtifadhihi bi amrillahi bil hajaril aswad fi batnil jabal. Dikarenakan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukit ini mampu menjaga dan merawat hajar aswad ketika banjir pada masa Nabiullah Nuh alaihissalam. Dikarenakan pada masa banjir Nabiullah Nuh itu sangat dahsyat sekali, bahkan Ka'bah sekalipun hancur porak-poranda, sehingga didirikan kembali, sehingga tersisa pondasinya dan dibangun kembali, dilanjutkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, kelebihan yang ketiga ini yang berkaitan dengan judul daripada penyampaian kami, bahwasanya Jabal Abi Gubes ini adalah
jabal atau bukit yang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditantang oleh kafir kaum Quraisy untuk membelah bulan, yang mana ketika bulan tersebut dibelah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebelahnya, separohnya daripada bulan itu berada terletak di atas bukit Abi Gubais ini, dan sebelahnya lagi menurut sejarah berada di salah satu bukit yang ada di sebelah timur Masjidil Haram ini yang bernama Bukit Qoyquan kalau tidak salah ya. Pernyataan ahli sejarah yang mengatakan bahwa Abi Gubais ini adalah bukit yang menjadi saksi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membelah bulan itu bukan tanpa dasar atau bukan tanpa dalil, dikarenakan Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, anna ahlal Makkah sa'alu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlul Makkah pada masa itu meminta atau menantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayuriyahum ayatan, untuk memperlihatkan kepada mereka sebuah hujah, sebuah ayat, sebuah dalil, sebuah mukjizat tepatnya. Wa arahumul qamar, maka mereka melihat bulan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Syiqqata ini terbelah menjadi dua. Ujung daripada kalimat tersebut ra'au qira'an bainahuma, sehingga dapat terlihat gua Hiro dari celah bulan yang terbelah tersebut. Jadi memang benar-benar bulan tersebut bukan hanya retak saja, akan tetapi terpisah menjadi dua. Yang satunya ada di sebelah kanan Rasulullah dan yang satunya ada di sebelah kiri Rasulullah. Sebelah kanan Rasulullah tepatnya di Jabal Abi Gubais, dan di sebelah kirinya ada yang mengatakan di atas bukit Qoyquan, dan ada yang mengatakan di atas bukit Hindi. Akan tetapi memang bukit yang keduanya itu adalah bukit yang masih dekat dengan Masjidil Haram. Nah, dari peristiwa tersebut itu sehingga Allah Subhanahu Wa Taala abadikan di dalam salah satu surat Al-Quran, surat Al-Qamar. Al-Qamar itu maknanya adalah bulan, surat bulan. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah dekat datangnya kiamat, kata Allah, dan telah terbelah bulan. Kalimat itu menunjukkan kalimat insyak, telah, jadi menunjukkan kalimat madi. Jadi bahwasanya memang bulan itu telah sudah pernah terjadi terbelah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi walaupun memang sudah diperlihatkan mukjizat yang begitu dahsyat sekali pada masa itu, bahkan mukjizat tersebut terlihat oleh seluruh penduduk Makkah dan orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi mereka tetap tidak mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama tokoh daripada kaum kufar yaitu Abu Jahal. Mereka malah mengolok-olokkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menganggapnya ini adalah sihir Muhammad yang begitu dahsyat sekali. Sehingga dilanjutkan dengan ayat yang kedua, wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika saja mereka, yaitu orang-orang musyrikin maksudnya, melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata ini adalah sihir yang terus menerus. Pada waktu itu sejarahnya seperti ini. Pada waktu itu Rasulullah SAW sedang bertawaf, maka datanglah sekelompok kafir kaum Quraisy menantang Rasulullah SAW. Kata mereka, in kunta shadiqun fashaqqalanal qamar, wahai Muhammad, jika saja engkau memang orang yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang benar, maka fashaqqalanal qamar, kami tantang engkau untuk membelah bulan. Ketika itu di dalam sejarah dikatakan pas malam bulan purnama. Bulan purnama itu sekitar tanggal 13, tinggal 14, tanggal 15 yang biasa kita disunahkan untuk berpuasa pada Ayyamul Bid ya. Jadi sekitar tanggal tersebut. Fashaqqalanal qamar, maka terbelahlah bulan. Maka fashaqqalanal qamar, belahlah bulan untuk kami bisa lihat firqata ini menjadi dua bagian. Dan imbalannya wa wa'aduhu bil imani in fa'ala. Kami, kata mereka, kata kafir kaum Quraisy, akan beriman jika saja engkau mampu untuk melakukannya. Rasulullah SAW dengan tenang beliau meminta
kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyampaikan Rasulullah melaksanakan sholat dulu 2 rakaat, dan setelah itu Rasulullah menunjuk bulan yang tepat ketika itu di atas Rasulullah SAW yang sangat terang sekali dikarenakan bulan purnama. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan telunjuk Rasulullah, bulan tersebut itu terbelah menjadi 2. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah memang mukjizat yang bisa dilihat oleh semua orang, mukjizat yang sangat agung sekali. Bahkan saya lihat atau saya baca dari sebuah artikel, peristiwa pembelahan bulan pada masa Rasulullah SAW itu sampai sekarang juga terbukti. Menurut NASA, ahli astronomi mengatakan di bulan itu terdapat sebuah garisan yang menunjukkan seakan-akan bahwa memang dulu bulan ini pernah terbelah. Itu menunjukkan memang berarti pada Rasulullah SAW terjadi mukjizat yang sangat besar sekali. Ketika Rasulullah SAW memperlihatkan mukjizat yang begitu dahsyat sekali, maka mereka ada yang sekaligus mengingkarinya dan ada yang ragu mereka. Nah, orang kelompok yang ragu inilah yang si Abu Jahal itu dia tidak merasa senang karena khawatir mereka yang ragu ini lama-lama kemudian akan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini terjadi sebelum hijrah ya. Peristiwa ini terjadi sebelum hijrah Rasulullah SAW, dan masih sedikit sekali orang yang yang berikrar mengikuti ajakan dakwah Rasulullah SAW. Maka orang yang ragu ini kata mereka, wah ini berarti memang benar-benar Rasulullah itu, Muhammad itu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Abu Jahal? Kata Abu Jahal, tunggu dulu. Jangan dulu kalian pasrah sebegitunya saja. Kita tanyakan kepada kawan-kawan kita yang sedang berdagang ke daerah-daerah lain, yang sedang keluar dari kota Mekah. Nanti ketika mereka datang ke kota Mekah, kata si Abu Jahal ini, maka kita tanyakan apakah mereka pun juga melihat kejadian yang tadi Muhammad lakukan ini. Jika saja mereka melihat, berarti memang benar ini bukan sihirnya Nabi Muhammad, sihirnya Muhammad, kata Abu Jahal. Tetapi jika saja mereka tidak pernah melihat, berarti mata kita ini hanya dikelabui saja oleh sihirnya Muhammad. Itu kata Abu Jahal. Dan Masya Allah, tabarakallah, pada suatu waktu datanglah sekelompok pedagang dari luar kota Mekah. Mereka pun ditanya ketika itu, apakah kalian melihat bahwa bulan itu pernah terbelah suatu waktu? Maka mereka pun juga mengakuinya bahwa melihat bulan itu terbelah. Tetapi walaupun sudah dibuktikan dengan alasan tersebut, mereka tetap tidak mengimani Rasulullah SAW. Sekilas daripada sejarah yang berkaitan dengan Jabal Abi Qubais. Mohon maaf jika saja penjelasannya kurang tepat atau tidak sepaham. Kami harapkan untuk saran dan kritiknya di kolom komentar. Mudah-mudahan di lain kesempatan kami akan menyampaikan juga sejarah yang masih berkaitan dengan Jabal Abi Qubais ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam memanggil kita untuk melaksanakan ibadah haji sebagaimana ayat Al-Quran menyampaikan, wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan min kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Insyaallah di lain kesempatan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan segera wabah ini Allah Subhanahu wa taala cabut sehingga para jemaah bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji seperti sedia kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.